Oke guys, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini emang agak panjang. Ini soalnya itu judulnya GFMC. Nah, GFMC itu punya two options for production. One is to build a company's existing plant in Indiana. Jadi, Indiana, terus if sales of the factor are just moderate, this will work out. However, if sales of the factor are strong, this option would require operation of a third shift. Nah, a second option is to open a new plant in Georgia. Jadi, pertama itu open di existing Indiana atau new di Georgia. This plant will have sufficient capacity to meet even the largest projection. Nah, however, if sales are only moderate, the plant is underutilized. Oke, berarti sekarang dia udah bagi nih, sales itu bisa moderate, bisa strong. FMC predict there will be 60% chance of strong sales and a 40% chance of moderate sales. Ini 100.000 sama 50.000 lu kayak kuantitinya gitu. Quantity penjualan. The average revenue is 30,000. Production cost per vehicle for two production options depend upon sales. Nah, ini dia udah kumpulin. Jadi kira-kira nanti di Indiana kalau moderate sales tuh 16.000, strong sales tuh 24.000. Apanya? Production cost-nya. Annual cost of plant construction and fixed cost. Nah, nanti ada fixed cost kan. Fixed cost-nya itu 400 juta kalau misalnya di Georgia. Fixed cost for adding production in Indiana would be 200 juta. Nah, construct a decision tree to determine which production option maximize the expected profit considering fixed cost, production cost, and sales revenue. Oke. Jadi, sales revenue-nya nanti dapat dari sini, dari soal ini. Terus kalau production cost itu dari yang tabel ini, fixed cost itu yang kalimat terakhir. Nanti yang B sama C kita pisah aja videonya, soalnya kalau nggak nanti pusing gitu. Yang pertama kita bikin dulu tree plan-nya. Tree plan-nya itu kan berarti tadi ada dua option. Two branches. Nah, bisa di Indiana atau bisa di Georgia. Masing-masing itu punya event sendiri. Jadi kalau misalnya di Indiana nanti bisa aja ada strong sales atau moderate sales. Itu kita nggak bisa kontrol. Jadi GFMC itu predict there would be 60% chance of strong sales, 40% chance of moderate sales. Itu kan dia nggak bilang specifically di Indiana atau di Georgia. Jadi kita anggap aja itu untuk dua-duanya. Sama. Itu kita nggak bisa kontrol, makanya dia jadi event. Dan juga karena dia kasih tahu percentage-nya. Biasanya kalau dia kasih tahu percentage 60%, 40%, berarti kemungkinan itu event node. Ini strong sales, ini moderate sales. Copy aja biar cepet. Tadi kalau strong sales tuh 60%, berarti 0,6. Sisanya moderate-nya itu 0,4. Ini 0,6, ini 0,4. Oke. Kalau udah, sekarang kita tinggal kasih uang-uangnya. Nah, kalau kalian ingat, yang kita tulis kan payoff. Payoff itu kan profit. Nah, jadi pertama itu kita harus hitung dulu profit dari masing-masing. Profit itu, kalau dulu TR, total revenue dikurangin total cost. Nah, kalau aku sukanya bikin tabel ini, jadi nanti nggak berantakan. Kita bikin dulu tulisan production cost per unit. Di Indiana sama di Georgia. Kan tadi bisa moderate sales apa strong sales. Strong sales sama moderate sales. Nah, ini tabel sebenarnya kalian bebas sih nyusunnya mau gimana, cuma ini aku enaknya nyusunnya kayak gini. Jadi kita susun dulu cost-nya. Ini itu udah dikasih tahu sama dia expected production cost per vehicle itu 16,000.
$1,000. Berarti yang ini kalau Georgia terus ini kita ikutin aja deh. Moderate dulu baru strong. Nah, jadi moderate 16.024 22 sama 20.000. Ini aku tambahin dolar supaya bagus. Terus ininya dihilangin. Nah, 0,00. Itu production cost-nya. Next, kita lihat average revenue-nya per unit. Average revenue per unit dia bilang adalah average revenue per factor sold is 30.000. Dikasih dolar lagi biar rapi. Nah, terus kita lihat sales quantity-nya. Jadi kalau strong sales quantity sama moderate sales quantity. Nah, ini kan tadi ada di soal nih. Kalau strong sales itu dia bilangnya kira-kira 100.000. Kalau yang moderate 50.000. 100.000, 50.000. Ini bukan dolar. Jadi ini dolarnya kita hilangin. Ini bukan dolar. Kita ganti jadi general aja. Ini adalah units. Unit mobil. Atau apa sih dia ini? Factor. Nah, kita kasih koma. Biar bagus, rapi. Terakhir, kita hitung total profit-nya. Total profit itu bisa dari Indiana strong sales atau Indiana moderate sales atau Georgia strong sales, Georgia moderate sales. Nah, profit itu tadi ingat rumusnya total revenue dikurangin total cost. Berarti total revenue-nya itu rumusnya berarti per unitnya dulu ini average revenue dikurangin sama si production cost-nya. Production cost kalau Indiana strong sales. Berarti ini dikali sama unitnya berapa kalau strong sales. Nih. Ini terus sama Indiana yang moderate sales. Berarti revenue-nya dikurangin sama Indiana moderate dikali sama quantity moderate. Nah, ini juga sama. Georgia, average revenue juga sama. Dikurangin sama Georgia strong dikali sama quantity yang strong. Georgia moderate dikali quantity moderate. Ini tuh apa? Ini adalah dolar. Uang. Nah, harusnya nanti kalian akan dapat segini. Gitu. Ini baru yang bakal kita masukin ke dalam pohon kita. Oh ya, sebelum itu kan dia bilang kalau misalnya fixed cost, jadi regardless sales volume, itu 200 juta untuk Indiana sama 400 juta untuk Georgia. Jadi itu akan masuk di sini. Jadi si fixed cost itu nggak akan masuk di production cost yang quantity. Kenapa? Karena cost itu hanya untuk ketika ada penjualan. Kalau misalnya yang di sini tuh kan belum ada penjualan kan, karena masih baru Indiana atau Georgia, jadi belum ada penjualan, makanya dia masuknya ke sini, fixed cost itu. Oke, min 200 sama min 400 juta.
Terus kalau misalnya strong sales, nanti berarti profitnya kita ambil yang ini, Indiana strong sales. Terus kalau misalnya Indiana moderate, ambil yang ini. Kalau misalnya Georgia yang strong, berarti ambil yang ini. Georgia moderate, ambil yang ini. Nah, ini udah, ini adalah jawabannya. Jadi, expected payoff-nya itu, ini kalau misalnya nggak jelas, kita bisa ganti semua jadi uang. Nah, ini kan jadi lebih jelas. Ini juga sebenarnya ini bisa diganti. Nanti kalian tinggal lihat aja hasil file akhirnya, itu udah aku ganti sama udah aku warnain yang mana aja yang kalian perlu ganti. Ini to expected payoff. Jadi jangan lupa tulis conclusion atau tulis decision-nya apa. Conclusion-nya adalah the best decision is to apa? Pertama itu kan, ini kita ngitung kan. Jadi kalau misalnya tadi aku ngecek secara manual, kalau misalnya kalian gambar pohonnya secara manual, berarti 0,6 dikali sama si expected payoff-nya, ini dikali sama ini. Tuh, hasilnya jadi sama. Ini juga sama, caranya itu ini kali ini ditambahin, ini dikali ini. Nah, ini kalau kita ngecek secara manual. Cuma harusnya sih nggak perlu banget. Kalau udah, nanti kan dapat expected payoff segini. Keputusan itu kita lihat, oh berarti keputusannya adalah untuk 440 kan dapat dari yang Indiana sini. Jadi adalah the best decision is to use existing plant in Indiana with, jangan lupa, with an expected payoff of 440 million. Gitu. Nah, terus udah. Jadi, gitu aja, karena keputusan yang kita bisa ambil kan Indiana. Terus udah kan, kalau misalnya yang kayak nanti hasilnya strong sales atau moderate sales tuh kita nggak bisa kontrol. Jadi itu nggak usah ditulis di dalam conclusion. Oke, gitu aja guys. Jadi buat soal GFMC yang A, nanti kita lanjut ke yang BC.